Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisṭi wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqalallahu bi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad lagat wa malaga fala jum'atalah anshitu wa la tatakallamu 'indal khutbah jami'a rahimakumullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Miftahul Huda, marilah kita untuk senantiasa mentakorubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meningkatkan manifestasi iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sigat taklid para alim ulama, yang namanya takwa itu adalah imtisalul awamili wajtinabul nawahihi. Yang dimaksud dengan takwa adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahnya, tentu saja menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Alhamdulillah kita sudah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisṭi, jadilah kalian orang yang selalu berlaku adil, karena sesungguhnya adil itu mendekati kepada ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu, menurut para alim ulama atau menurut para santri, di sini ada harap nida ayyuha munada yang memanggil Allah kepada kita untuk berlaku adil, dan juga yang dipanggil kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran haruslah dijadikan pedoman kehidupan. Al-Quran jadikan sebagai barometer kehidupan. Al-Quran dijadikan supremasi hukum sebagai hukum yang berjalan. Dikatakan di dalam bahasa Inggris yaitu way of life, artinya hukum berjalan. Tentu saja supremasi hukum pun juga harus ditegakkan, jangan sampai tidak ditegakkan. Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 8 ini memberikan silabus, memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa kita berlaku adil. Apa sih arti adil sebenarnya? Yang dimaksud dengan adil adalah likulli maqamun
Palikuli maqamun artinya menempatkan sesuatu harus ada pada tempatnya, dan setiap pembicaraan pun juga ada pada tempatnya. Kalau anak-anak di Masjid Ganeng itu tidak likuli maqamun, tidak right mean or right job yang kayak gitu. Jadi tidak bisa mengadaptasi, tidak bisa sehingga menyesuaikan diri di mana kita berada. Kita di mana harus ganeng, di mana sebenarnya kita harus berbicara, di mana sebenarnya kita harus diam. Kalau sebenarnya di dalam Al-Quran memberikan silabus kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qista wa la yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Dan janganlah kalian sekali-kali berlaku tidak adil, karena sesungguhnya adil itu disaksikan oleh Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Barakallahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa idza adana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah sebenarnya kita menghitung-hitung, kata Allah nih, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kita menghitung-hitung kepada nikmatku, kata Allah, tidak akan terhitung. Kita sudah merdeka 79 tahun. Kita rasakan bagi kaum du'afa, kaum marginal, atasnya kaum yang di bawah, itu mungkin rasanya itu pahit bagaikan empedu di negara kita. Banyak yang menikmatinya itu yang kolong merat, bukan yang kolong melarat. Banyaknya. Tetapi la takhaf wa la tahjan innallaha ma'ana. Janganlah kalian merasa takut, kata Allah. Janganlah kalian merasa risau. Janganlah kalian merasa khawatir, karena sesungguhnya Allah beserta kita. Jangan takut kita kalau orang beriman. Jangan takut kita tidak bisa makan. Jangan takut kita tidak bisa sekolah. Sekolah sekarang sudah digratiskan mulai daripada TK sampai perguruan tinggi. Hanya yang bayarnya itu paling semesteran. Tetapi itu pun juga, kalau sebenarnya kita memperhatikan negara Republik Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang 2024, keadilannya itu masih belum ditegakkan. Keadilannya itu masih disimpan di saku. Oleh karena itu Al-Quran itu untuk apa sebenarnya? Al-Quran itu harus dijadikan guidance. Al-Quran itu harus dijadikan pedoman kehidupan. Al-Quran itu harus dijadikan silabus kehidupan. Jangan hanya dibaca, jangan hanya di-MTQ-kan, jangan hanya sebenarnya diartikan, tetapi nonsen di dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Awas jangan termasuk kepada kabura maktan indallahi ang takuluna malatab alun. Seburuk-buruknya manusia, kata Allah, kalau orang yang sudah tahu tetapi tidak mau tahu dan juga tidak mau diberitahu. Ini yang paling bahaya, ya. Oleh karena itu saya sebagai khatib mengajak khusus kepada khatib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan hanya bacaan. Al-Quran bukan hanya newspaper, hanya bacaan, tetapi Al-Quran harus dijadikan pedoman kehidupan. Di antaranya Allah menurunkan kitab kepada di muka bumi ini. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil, yang ketiga kitab Zabur, yang keempat kitab Al-Quran.
Ini Al-Quran kadangkala kita baca, kita artikan diinjak-injak isinya. Itu bahaya itu. Sehingga kita mendengar orang baca Quran kadangkala sudah benci, kadangkala mendengar orang baca Quran sudah tidak mau. Itu bahaya kayak gitu. Kalau sebenarnya orang membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran dikatakan wa idza quri al-Qur'anu fastami'u la'alakum ansitu walalakum turhamun. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran maka harus didengarkan. Itu Al-Quran surat Al-Anfal. Jadi oleh karena itu saya sebagai khatib mengajak khusus kepada khatib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah, kalaulah engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, tidak akan terhitung. Kalau semuanya pepohonan dijadikan penanya dan juga lautan dijadikan tintanya, itu tidak akan bisa. Ilmu Allah itu luas, mulai daripada daratan, lautan, udara, itu kepunyaan Allah. Itu ilmu Allah yang perlu kita gali, perlu kita istilahnya itu implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu marilah kita untuk mengisi kemerdekaan